Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali karena Tuhan sangat mengasihi kita dan keluarga Bapak Ibu. Dan dalam kesempatan ini Tuhan mengizinkan kita untuk bersekutu dengan keluarga kita. Ini satu momen yang sangat penting bagi kita semua. Mari kita sebelumnya bersatu hati, minta Tuhan tuntun kita supaya kita memahami maksud Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, bukalah hati pikiran kami Tuhan, supaya kami terbuka akan firman Tuhan, kami mau diarahkan, kami mau hidup akan firman Tuhan, supaya semakin hari seluruh anggota keluarga kami, hidup kami boleh benar-benar semakin seturut akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan, mari Engkau mengurapi dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membahas tema menghadapi ketakutan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 56 ayat 4-12. Dan saya akan membacakan bagi kita semua. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa berbuat jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh di dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Warren seorang hamba Tuhan yang dipindah tugaskan di kota yang kecil. Ketika dia mengawali pelayanannya begitu baik, tetapi berbeda ketika seorang warga tidak menyukai, bahkan menganggap Warren sebagai musuhnya. Lalu kemudian seorang warga ini memuat berita hoaks dan dia menyuruh seseorang untuk menerbitkan berita-berita yang selebarannya juga dikirim melalui pos kepada warga setempat. Tuduhan-tuduhan tentang fitnahan terhadap Warren. Mengetahui kondisi ini, Warren berdoa bersama dengan istrinya. Mereka berlutut di hadapan Tuhan, memohon Tuhan supaya orang-orang yang membaca berita itu, mereka tidak percaya terhadap berita hoaks itu. Kondisi yang sama juga pernah dialami oleh Raja Daud, Bapak Ibu Saudara, di mana ia harus menghadapi serangan fitnahan dari musuh-musuhnya. Dan dia mengalami ketakutan. Mengapa dia mengalami ketakutan? Kepada siapa dia takut? Dia takut kepada Saul dan orang Filistin yang selalu mengejar dan mengejar juga mengejar dia. Sehingga dalam ketakutannya dia harus pergi ke Gad. Dan ketika di Gad, orang Filistin pun menangkap dia, Bapak Ibu Saudara. Mengapa orang Filistin menangkap dia? Karena orang Filistin menganggap bahwa Daud ini telah membunuh dan sebagai ancaman terhadap orang Filistin, membunuh raksasa, membunuh orang yang mereka anggap kuat, orang yang mereka andalkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ketakutannya, Daud berseru kepada Allah tentang kebencian dan kejahatan musuh-musuhnya. Dia juga mau memberi alasan kepada Allah. Mengapa dia takut kepada musuh-musuhnya? Daud takut karena musuhnya
banyak, jumlahnya sangat besar, dan mereka juga solid, kompak. Mereka cerdik dalam berperang. Daud merasa tidak sanggup, Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi musuh-musuhnya ini. Daud juga mengatakan kepada Tuhan bahwa musuhnya sangat biadab. Mereka hendak menginjak-injak Daud dengan mengejar Daud dengan kemarahan yang sangat dahsyat. Mereka penuh dengan kedengkian dan sangat jahat, dan mereka tidak lelah untuk mengincar nyawa Daud. Di tengah-tengah pergumulannya, ia menaikkan doa kepada Tuhan. Dia mengatakan, di saat aku takut, disitulah aku percaya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Daud membulatkan hatinya untuk mempercayai Tuhan, meyakini Allah dalam kondisinya yang mencekam. Ketika nyawanya dipertaruhkan, dia benar-benar membulatkan hatinya untuk meyakini Allah, bahwa Allah dapat menolong Daud. Bapak Ibu Saudara, doa Daud dapat menjadi contoh bagi kita. Waktu aku takut dalam masa-masa yang menakutkan, atau saat aku tertuduh, aku berpaling kepada Allah. Aku ini percaya kepadamu dan menyerahkan seluruh persoalanku kepadamu. Seharusnya kata-kata demikian, keyakinan yang demikian, yang kita utarakan kepada Allah, yang kita serukan kepada Allah ketika kita mengalami ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Daud mengatakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini merupakan keyakinan yang begitu dalam kepada Allah yang ada dalam diri Daud ketika situasi, ketika permasalahan itu terus-menerus mengejar dia. Dan Daud diingatkan bahwa betapa terbatasnya kuasa para musuhnya untuk menyerang dia. Mereka memang bisa menyebabkan rasa sakit. Mereka bisa menyebabkan penderitaan. Musuh-musuh Daud juga bisa menyebabkan kematian. Musuh-musuh kita juga bisa menyebabkan kita merasakan kesakitan, membuat kita menderita. Tetapi tidak seorang pun bisa merebut jiwa atau masa depan kita, karena setiap kehidupan kita ada di tangannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang membelenggu kita tidak punya hak untuk mencabut jiwa kita. Hanya Tuhan yang pemilik kehidupan kita. Di dalam kitab suci kita melihat bahwa Allah berulang kali menyerukan kepada umatnya untuk percaya kepada Allah dan tidak takut. Dia mendesak Abram, Hagar, Ishak, Yakub, Musa, Yosua, Gideon, Yesaya, dan Daniel. Allah mengatakan, jangan takut. Demikian juga Allah telah memerintahkan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Raja Daud mengatakan kepada anaknya Salomo, jangan takut dan jangan tawar hati. Dan Raja Hizkia menenangkan hati pengikut-pengikutnya dengan pernyataan, jangan takut. Ketika Yesus berada di dunia, Yesus juga berkata, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Matius 10 ayat 28. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan takut kepada orang-orang yang bisa membunuh tubuh. Jangan takut kepada orang yang membelenggu kita. Jangan takut kepada orang yang memfitnah kita. Tetapi takutlah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah, ketika kita takut kepada Allah, maka Allah akan merendahkan tangannya kepada kita dan Tuhan akan menolong kita
dalam setiap ketakutan kita. Dalam kondisi kita yang sangat menderita bahkan menyesakan, Bapak Ibu Saudara, Allah ada di sana. Allah mengerti, Allah tahu apa yang sedang kita rasakan. Dan Allah mau kita tetap percaya kepadanya. Karena Yesus berkata dalam firman-Nya, Matius 10 ayat 30, bahkan rambut kita pun Dia tahu berapa yang jatuh. Allah menghitung berapa banyak rambut kita. Hal ini mengatakan bahwa Allah sangat memperhatikan kita. Allah sangat peduli dan mengenal siapa kita. Dan Allah tahu bahwa kita sanggup melewati penderitaan itu bersama dengan Dia. Kalau Daud sangat bijak dalam menghadapi ketakutan, dia memilih untuk tetap mempercayai Allah. Biarlah pada malam hari ini, keluarga demi keluarga menjadi orang-orang yang bijak ketika tantangan ada. Ketika ketakutan itu muncul, kita memilih untuk mempercayai Allah. Takut itu reaksi wajar. Reaksi wajar manusia terhadap segala macam kesulitan atau bahaya. Dan Allah tidak mengutuknya. Tetapi Allah mengingatkan kita dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita. Sehingga kita bingung, kita bimbang, kita tidak tahu arah hidup kita seperti apa. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, jangan terus-menerus merasa takut. Jangan tinggal di dalam ketakutan. Jangan sampai kita ditaklukkan oleh ketakutan kita. Tetapi kita menang atas ketakutan itu. Dengan cara apa? Kita menyerahkan totalitas kehidupan kita di saat kita takut. Ingat, belajarlah berserah, berseru kepada Tuhan dan mengatakan dengan keyakinan, di saat aku takut, aku mau tetap percaya kepada Allah, sumber pertolonganku, sumber kekuatanku, dan Allah tidak membiarkan aku sendiri. Allah selalu melihat aku, dan Allah mengizinkan ketakutan itu terjadi, mengizinkan masalah itu terjadi supaya aku semakin serupa akan Dia, semakin dewasa secara rohani, semakin tahu apa kehendak Allah. Nah, harusnya ini menjadi bagian kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi ketakutan kita? Mungkin ketakutan kita adalah sakit penyakit. Mungkin kita juga takut dengan kondisi saat ini. Bagaimana ancaman virus corona yang terus-menerus menekan kita. Apakah kita takut akan itu? Mungkin masalah kita adalah masalah ekonomi. Apakah kita khawatir, kita takut tidak bisa makan? Bagaimana masa depan anak-anak? Bagaimana sekolah anak-anak, bagaimana makan dan minum, bagaimana bagaimana dan yang lain sebagainya. Dan mungkin kita tidak menghadapi musuh secara langsung seperti yang dihadapi oleh Daud. Tetapi mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai kita dan berusaha menyikut kita dari belakang atau dari samping. Ada orang-orang yang menjatuhkan karakter kita. Tuhan tahu kondisi Bapak Ibu saat ini. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Dan Tuhan mau dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu dan saya tetap percaya kepada Allah, tetap berseru kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan Bapak Ibu juga saya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami dikuatkan kembali bahwa ketakutan haruslah kami taklukkan. Sebagai manusia, sangat wajar kami boleh takut dengan ancaman, dengan bahaya yang kami alami Tuhan. Tetapi kami mau tetap mengatakan bahwa kami mau percaya kepada Allah, bahwa Allah tidak meninggalkan kami, bahwa Allah tetap ada bersama dengan kami, bahwa Allah melindungi kami,
dan Allah akan membuat kami menjadi seorang pemenang. Terima kasih ya Allah. Tuhan berkati setiap kepala rumah tangga. Tuhan berkati setiap suami istri. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan. Supaya dalam ketakutan mereka, dalam perasaan takut mereka, mereka komitmen untuk menyerahkan hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Dan biarlah seluruh jemaat GKR Gedong boleh menjadi jemaat yang semakin bertumbuh, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sampai seumur hidup mereka Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terus mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.